closing statement dari Mas Sigit, mungkin saran atau pesan dari teman-teman kita yang akan berkuliah atau mengambil bidang ilmu ya, mengambil bidang ilmu sains data, mungkin pesan-pesannya berdasarkan pengalamannya yang telah dilakukan selama ini berkaitan dengan sains data, big data dan lain sebagainya. Closing statementnya Mas. Ya. Boleh, saya boleh share screen ya? Ya boleh. Oh boleh. Boleh Mas. Izin operator, izin share screen. Ya. Ya. Kelihatan ya? Ya. Iya. Siap, kelihatan. Kalau saya melihat bahwa kampus adalah sebetulnya real labs gitu ya. Jadi di kampus itu datanya ada gitu. Karena apa? Karena orangnya banyak gitu ya. Kita mau ambil data apa aja itu bisa gitu sebetulnya ya. Kalau saya sering contoh data parkir bisa nggak kita ambil? Harusnya bisa kita ambil. Cuma kadang-kadang kita tidak bisa mengaksesnya gitu. Tapi ya data itu sebetulnya ada. Terus kemudian knowledge-nya juga ada banyak sekali. Peneliti-peneliti yang lahir dari kampus gitu ya. Itu tinggal di emphasize aja, tinggal diperkuat di arah situ. Kemudian ekosistemnya itu menjadi sebuah ekosistem yang real. Kemudian terkait dengan tadi apakah kita bekerja, nah ini salah satu contoh gitu ya. Contoh besar gitu lah, contoh yang sesuatu yang wah gitu ya. Sebetulnya kalau kita ngelihat perjalanan Facebook itu dimulai dari kampus dulu. Jadi beliau ini salah satu mahasiswa gitu kan. Kemudian iseng-iseng bikin sosial media gitu kan. Kemudian lama-lama bisa berkembang sampai saat ini. Jadi bagaimana sebetulnya kita bisa mengencourage teman-teman yang ada atau mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus itu bagaimana supaya bisa memanfaatkan knowledge yang mereka miliki. Sebetulnya ya kalau lihat dari sini sebetulnya sederhana. Dulu Facebook itu awalnya cuma untuk mohon maaf ya dia membandingkan mahasiswi gitu kan, mahasiswi gitu kan. Ternyata menarik mahasiswa gitu, tapi dibenci sama mahasiswi gitu. Kalau lihat filmnya ya, saya ngambil dari film supaya kelihatannya lebih lucu gitu. Nah itu sebenarnya real problem gitu. Kemudian dia melihat bahwa kenapa sih orang tertarik ya, karena kedekatan gitu. Dia kenal dengan orang tersebut dibandingkan dengan akses yang lain. Nah itu akhirnya berkembang sehingga bisa dikembangkan menjadi sebuah perusahaan yang istilahnya $1 million company gitu kan. Itu semua berawal dari kampus, dari iseng-iseng masalah yang sederhana. Kalau kita bisa encourage dari penelitian, kemudian kita bisa, biasanya kan ujungnya nanti dari penelitian ketika melakukan tugas akhir, kalau saya lihat di beberapa kampus di endorse untuk masuk ke jurnal gitu ya. Publikasi. Didorong masuk jurnal, betul. Nah selain jurnal ya kalau bisa sih didorong jadi ya perusahaan-perusahaan seperti ini tadi, sehingga banyak perusahaan-perusahaan baru yang tumbuh memanfaatkan data science yang ada gitu, pengetahuan data science yang ada di kampus. Terus berikutnya bagaimana kita memulainya? Kalau menurut saya ya kita perkuat tekad ya, bismillah gitu ya. Terus kemudian kita cari topik yang menarik menurut kita, kemudian kita belajar teorinya, kita belajar toolsnya, kita belajar teknik-tekniknya, kemudian kita bikin sebuah project. Terakhir jangan lupa di-share lagi ya. Kalau kita nggak men-share, nggak mempromosikan ya minimal di-share ya semua orang punya akses ke YouTube ya, bisa di-share ke YouTube dan lain sebagainya ya. Harapannya sih orang bisa terinspirasi dan bisa ikut mengembangkan itu juga. Jadi bisa saling menguatkan dan saling berkembang, sehingga apa yang dibuat di kampus itu bisa lebih berkembang. Terus kemudian positioning. Data itu sebetulnya seperti rantai makanan, perjalanannya itu cukup panjang. Bagaimana data itu di-generate mulai dari, kalau ini dari sawah ya, atau dari peternakan, atau kemudian perlu masaknya, perlu masak juga perlu tools. Siapa yang bikin kompornya, siapa yang bikin toolsnya kan, siapa yang bikin pisaunya. Kalau di Jepang itu teknik pembuatan pisau itu jadi art gitu ya. Nah, itu bagaimana bikin pisaunya, bagaimana bikin kompornya, bikin wajannya dan lain sebagainya. Terus bagaimana orang yang mengoperasikan ini semua. Terus kemudian ini biasanya orang sih sukanya jadi chef gitu, atau istilah kalau sekarang ya data science-nya gitu kan. Karena dia yang menghasilkan langsung gitu. Atau juga yang memanfaatkan data-data yang ada. Jadi kalau misalkan bergerak di content creator itu, yang sukses itu mereka yang justru yang jeli melihat bagaimana algoritma itu bekerja gitu kan. Justru mereka cari tahu nih algoritmanya ini bekerja seperti apa. Tentu kalau
yang punya pengetahuan data science tentu lebih mudah memahami itu dari data, dia memahami algoritma yang ada di sosial media, sehingga sosial medianya bisa lebih berkembang. Jadi ya ini adalah opsi dimanapun kita berada posisinya ya, kalau kita bisa perdalam ya deep knowledge di situ ya tentu akan menjadi sesuatu yang menguasai teknologi yang ada di Indonesia. Jadi kalau kami biasanya kalau bisa lokal konten, data kita generate sendiri, data kita olah sendiri, ujungnya adalah bagaimana semua itu bisa kita kuasai secara mandiri sehingga kita menjadi the true winner. Oh iya. Kira-kira itu. Menarik sekali. Ya oke, baik, terima kasih Mas. Menarik sekali penjelasan yang terakhir ini.